Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Masih berjumpa nih dengan eh, kita semua ya. Eh, di sesi kali ini, saya coba akan membahas nih mengenai tugas belajar. Oke, memang ini kelanjutan dari materi sebelumnya. Yang mungkin di sesi sebelumnya saya telah menerangkan mengenai tugas belajar bagi instansi khususnya, di mana tugas belajar ini itu menjadi suatu eh, apa namanya hal yang menarik khususnya ini buat ASN, termasuk mengenai pembiayaan, beasiswa dan sebagainya. Nah, di sesi kali ini saya coba ingin eh, memberikan sebuah penjelasan atau materi ya, sampai dengan kita coba mengupas tuntas nih mengenai tugas belajar. Oke, kali ini saya coba langsung masuk. Nah, baik lagi ya. Kita tuh diawali dengan kata kenapa perlu administrasi peserta tugas belajar. Nah, sebelum ke administrasi tugas belajar, saya coba ingin eh, mendefinisikan ya, seperti hal kemarin ya, mengenai tugas belajar, yakni melanjutkan pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu. Dan ASN atau pegawai ya tersebut itu dibebaskan dari tugas jabatannya selama studi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nanti ingin lebih detail mengenai tugas belajar, bisa ke sesi sebelumnya ya. Jadi tugas belajar itu dilakukan dalam rangka pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan dan instansi. Oke, jadi tujuan dari tugas belajar ini itu yang pertama, meningkatkan kapasitas dan kualitas ASN dalam menjalankan tugas. Jadi, hal ini tuh membuat ASN jadi lebih siap menjawab tantangan kerja yang terus berkembang. Yang kedua, mengisi gap kompetensi antara ASN saat ini dan tuntutan jabatan, yakni menyesuaikan kemampuan ASN dengan kebutuhan jabatan ya di masa mendatang, agar di suatu instansi itu tidak adanya kekosongan dalam kursi jabatan atau eh, tugas pokok fungsi yang harus dilakukan oleh ASN. Nah, selanjutnya menyiapkan ASN untuk peran strategis di masa depan. Yang pastinya tugas belajar ini mencetak ASN dengan berwawasan strategis dan adaptif. Hal ini mempersiapkan ASN untuk terus melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh instansi. Nah, selanjutnya mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang unggul. ASN ya hasilnya hasil dari tubel ini mampu menghadirkan solusi ya, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban dari tugas belajar ini yang sebelumnya pernah disampaikan mengenai kewajiban tugas belajar, dan ASN ini dituntut untuk mendapat berperan aktif ya dalam menjalankan tugas pokok fungsi ya dari suatu instansi. Oke, nah sebelumnya ya, di kondisi sebelumnya administrasi tugas belajar, sebelumnya itu di soal digitalisasi, proses administrasi pengajuan tugas belajar itu dilakukan secara eh, apa namanya secara bersama-sama lah. Di sini disebut konvensional. Jadi tugas belajar ini dilakukan secara serentak gitu kan. Nah, di mana pengajuan melalui surat fisik atau hard copy. Nah, sebelum adanya sistem, eh, administrasi tugas belajar itu melakukan pengajuan yang diajukan oleh si tugas apa namanya ASN itu dilakukan melalui hard copy. Jadi hal tersebut dirasa kurang efisien ataupun eh, menghambat efisiensi dari administrasi tugas belajar. Nah, selanjutnya, berkas itu dikumpulkan manual ke unit kepegawaian atau BPSDM. Jadi, eh, secara penyeleksian itu tidak efektif gitu. Alhasil, dengan adanya sistem tugas belajar itu membuat sistem yang sebelumnya tidak efektif gitu kan, itu bisa lebih baik lagi gitu.
Nah, sebelumnya ya, verifikasi itu dilakukan satu persatu, ya kan? Hal ini membutuhkan waktu yang rentan atau human error. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan data ya dari verifikasi gitu. Nah, selanjutnya tidak ada sistem notifikasi jika dokumen kurang atau tidak sesuai. Ini lebih ke arah pemberitahuan bahwasannya dokumen itu tidak sesuai atau dokumen itu ditolak. Itu tidak adanya pemberitahuan nih kepada ASN ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya riwayat pengajuan sulit dilacak karena tersebar dalam berkas fisik ya. Ya, alhasil dengan adanya sistem bersifat manual tersebut, berkas-berkas yang tanda kutip itu berkas fisik itu susah sekali yang namanya dicari itu atau difilter gitu ya. Karena membutuhkan suatu tempat untuk menyimpannya gitu. Dengan ini resikonya itu lambat ya, tumpang tindih data, potensi kehilangan dokumen pastinya ya kan. Lalu sulit untuk dievaluasi secara terstruktur. Nah, saat ini ya administrasi peserta tugas belajar ya secara digital dan terintegrasi. Di mana ya? Yang pertama, secara pengajuan online ya, di mana di sini ASN mengunggah dokumen langsung ke dalam sistem melalui akun masing-masing. Ya, jadi ASN itu dapat melakukan pengajuan di dalam sistem, tidak perlu membawa berkas-berkas fisik ya kepada instansi. Bisa saya coba lakukan ya. Di mana di sini berkas administrasi seleksi itu dilakukan ya di dalam sistem. Jadi ASN ya di mana di dalam seleksi ini itu dituntut untuk melakukan beberapa input dokumen ya seperti isian khusus gitu ya, di mana di sini terdapat data-data pekerjaan saat ini. Nah, di mana biodata secara umumnya secara secara umum administrasi tugas belajar dapat melihat eh, biodata peserta ya, eh, itu dapat dilihat langsung ya ataupun dilacak ya dari kepegawaian ataupun dari administrasi tugas belajar. Karena apa? Datanya itu saling terintegrasi ya. Jadi di biodata peserta, contohnya saya coba tampilkan. Nah, itu semuanya data dari data diri sampai data kompetensi yang di dalamnya itu ada daftar pendidikan yang sudah ditempuh ya selama menjadi ASN itu tuh semua saling terintegrasi. Alhasil ya administrasi tugas belajar tidak perlu melakukan verifikasi berulang ya dengan pegawai, dengan ASN. Oleh karena itu, eh, ASN dalam melakukan seleksi penyeleksian tugas belajar itu sekarang bisa dilakukan dengan mudah, yaitu melalui sistem. Nah, ya tadi ya, tidak perlu membawa berkas fisik ke instansi. Jadi, semua itu dilakukan dalam sistem. Ya, dari proses administrasi, ya, dari peserta melihat pengumuman tadi, gitu, sampai dengan proses registrasi, itu dilakukan semua dalam sistem. Ya, tidak perlu membawa berkas-berkas fisik ke BPSDM. Ya, selanjutnya unggah dokumen secara otomatis. Jadi setiap dokumen ya seperti SK atau ijazah atau jurnal ya atau tugas atau laporan lainnya itu bisa diunggah dan diberi label otomatis di dalam sistem. Nah, di sini ya di Simula ya sistem monitoring laporan tugas belajar di mana semua dokumen yang diupload ya di oleh peserta tugas belajar itu bisa dilakukan di dalam sistem ya. Jadi di dalam sistem itu juga ditambahkan mengenai sistem pencocokan otomatis. Jadi dari file laporan yang harus diunggah gitu ya, dari kesesuaian apa saja file yang dapat diunggah itu tuh semua difilter dalam sistem. Jadi ASN dapat mengunggah dokumen yang dibutuhkan ya sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Ya, jadi sistem mencocokkan kelengkapan dokumen itu sesuai dengan jenjang pendidikan dan jenis informasi yang berlaku gitu. Nah, administrasi tugas belajar ya saat ini verifikasi otomatis berdasarkan formasi atau jabatan. Jadi pengecekan kelayakan peserta ya di sini disebut seleksi, administrasi seleksi itu berdasarkan formasi ASN. Nah, jadi peserta ya melakukan
pendaftaran tugas belajar, ya di sini kita bisa lihat ya, itu dilakukan sesuai dengan formasi eh, yang dia eh, ampuh saat ini. Karena di dalam formasi ya, di bidang pengajaran tugas belajar ini, itu peserta tidak semuanya itu dapat mereka lakukan registrasi atau pendaftaran. Contoh di sini ya, di mana di peserta kali ini saya apa namanya memberikan secara jenjang jabatan dia itu tidak masuk ke eselon 2, namun dia masuk ke jabatan pelaksana. Alhasil, saat kita mendaftarkan ya di formasi eselon 2, dia tidak bisa. Ya, di sini kelihatan input data gagal. Ada apa yang tidak dipenuhi, yaitu syarat usia tidak terpenuhi, ataupun di sini bisa kita tampilkan jabatan tidak terpenuhi gitu. Jadi, eh, secara pendaftaran ya itu dilakukan secara otomatis ya berdasarkan formasi ASN yang sudah dilakukan penyesuaian atau eh, pengaturan ya oleh administrasi tugas belajar. Jadi validasi ya program studi ya relevan dengan usia tadi ya, usia, jabatan atau pendidikan itu disesuaikan oleh administrasi tugas belajar. Jika ada ketidaksesuaian ya di dalam sistem, lalu sistem itu akan memberikan pengumuman kepada ASN atau pegawai tersebut. Jadi semua itu dilakukan secara otomatis. Nah, setelah itu ya notifikasi atau di sini kita disebut sebagai pemberitahuan ya. Jadi ASN mendapatkan pemberitahuan status dokumen nih gitu ya. Apakah status itu valid ya atau belum lengkap atau ditolak gitu ya. Itu dilakukan oleh si admin atau verifikasi ya yang bisa melakukan pemantauan secara langsung. Nah, di mana di sini kita bisa lihat ya. Kita coba mengajukan formasi pelaksana. Nah, di sini kita sudah berhasil ya. Nah, otomatis ini akan masuk ke dalam sistem si admin. Contoh kita coba contohkan. Nah, saat kita udah melakukan penyeleksian, coba kita bisa masuk ke video verifikasi. Nah, di sini kita lihat daftar-daftar yang sudah diverifikasi. Nah, oleh karena itu, dengan adanya sistem tugas belajar ini, ya, itu memudahkan si admin untuk melakukan verifikasi per masing-masing peserta, ya, berdasarkan formasi yang dia terima gitu. Jadi hal hal ini itu benar-benar sangat memudahkan ya dari ASN-nya atau dari pihak instansinya ya. Di sini kita sebut sebagai administrasi tugas belajar. Jadi ya balik lagi administrasi dapat melacak ya pemantauan hal-hal yang diajukan oleh si peserta tugas belajar. Jadi dengan adanya administrasi seleksi ini memudahkan eh, apa masing-masing pihak untuk mendapatkan hak di pengajuan tugas belajar ini melalui sistem tugas belajar. Oke, untuk detail dari alur proses ya mungkin nanti saya coba akan terangkan ya di sesi selanjutnya secara detail ya, demo secara detail mengenai tugas belajar. Oke, alhasil ya, dengan sistem tugas belajar ini ya, manfaat penggunaannya ya, di mana sistem ya memudahkan tadi ya antara penyelenggara atau di sini disebut admin tugas belajar ya dengan si ASN tersebut, di mana ya sebelum ada dilakukan dengan sebelum dilakukan penyeradan dengan sistem ya sistem verifikasi itu membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien. Nah, hal ini tuh sangat mengganggu ya dari kinerja ataupun dari tugas fungsi yang diberikan oleh pegawai tersebut. Alhasil sekarang dengan adanya sistem digital ya proses itu lebih cepat, efisien. Karena apa? Semua dilakukan ke dalam di dalam sistem. Nah, selanjutnya ya, itu rentan kehilangan dokumen tadi ya, ada beberapa dokumen yang disebar ya melalui dokumen fisik tadi gitu kan. Apabila terjadinya eh, apa namanya, mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan, itu tuh hal tersebut itu bisa terjadi dan resikonya itu kehilangan dokumen gitu.
Nah, dengan adanya sistem ya, semua itu aman. Dalam sistem, dalam pencariannya kita juga bisa lakukan langsung aja ya di sistem kita mencari dokumen apa itu semua masuk. Dan di sistem sebelumnya ya, maksudnya di sini secara manual itu tidak terintegrasi. Alhasil untuk penyocokan data itu dilakukan secara manual dan itu benar-benar membutuhkan proses yang lama sekali ya. Nah, dengan adanya sistem tugas belajar ya, pastinya terhubung dengan data ya. Tadi seperti sistem kepegawaian ya, karena di sistem tugas belajar ini kita juga mendapatkan data-data ya dari instansi. Contohnya di sini, kalau yang saya demokan itu contohnya ya BKD gitu ya, Badan Kepegawaian Daerah gitu misalnya, ataupun data dari portal-portal terkait dalam aplikasi. Karena di sistem saat ini ya, di sistem Simdiklat gitu ya, Kediklatan itu juga terintegrasi dengan sistem pintar ya, di mana eh, apa namanya banyak sekali kompetensi yang dilakukan oleh si pegawainya. Jadi baik lagi ya, dengan adanya sistem tugas belajar ini ya, jadi instansi ataupun pihak-pihak terkait itu eh, tidak terbebani ya oleh adanya data yang banyak gitu kan. Alhasil dengan dilakukannya sistem ini kita bisa lebih efektif lah, lebih efisien gitu dalam pencarian data ataupun kebutuhan data gitu. Nah, di mana di sistem sebelumnya itu sulit dilacak ya. Tadi ya, kita tidak bisa mengetahui nih proses pengajuan kita tuh sampai mana gitu. Nah, di dalam sistem tugas belajar saat ini, ya progres itu bisa dipantau secara real time ya, karena bersifat tadi ya, pengajuan segala macam itu bisa kita pantau gitu. Hasilnya bagaimana, apakah file yang ditolak dan sebagainya. Ya, dengan adanya verifikasi secara otomatis ya, admin kepegawaian itu bisa melakukan pemantauan yang lebih proses verifikasi itu dilakukan lebih sederhana dan tidak mengurangi dari dokumen yang bersifat rahasia dan pastinya datanya itu banyak sekali gitu. Oke, mungkin sesi selanjutnya ya, mungkin saya coba akan eh, menjelaskan ya atau mendemokan mengenai sistem tugas belajar ya dari proses awal ya, proses administrasi seleksi ya, dan pengolahan peserta tugas belajar itu sendiri. Nah, kita coba akan lihat di sesi selanjutnya.